Arsenal belum puas incar sapu bersih gelar. Kai Havertz menegaskan Arsenal belum puas hanya menjadi juara Liga Inggris musim lalu, gelar pertama dalam 22 tahun setelah mengalahkan Manchester City. Arsenal bahkan nyaris meraih treble andai tak kalah di final Carabao Cup dan juga Liga Champions. Pengalaman itu dianggap pelajaran berharga bagi skuad muda mereka. Kami ingin menyapu bersih trofi, itu misi kami, ujar dari Kai Havertz yang menegaskan pentingnya konsistensi menghadapi panjangnya musim di semua kompetisi. Arsenal sendiri akan mengawali musim baru menghadapi Manchester City di ajang Community Shield pada tanggal 16 Agustus mendatang. Barcelona tenang di tengah perang Julian Alvarez. Tawaran 100 juta euro Barcelona untuk Julian Alvarez ditolak mentah-mentah Atletico Madrid, bahkan berujung sengketa hukum menuju federasi dan juga FIFA. Meski begitu, Barcelona disebut tetap tenang dan tak berniat membayar lebih. Kedatangan dari Karim Adeyemi dan juga Anthony Gordon dinilai sudah menambah fleksibilitas serangan, bukan sekedar pengganti dari Lewandowski. Sementara Daniel Olmo bisa jadi false nine cadangan. Tanggal 10 Agustus jadi krusial karena Alvarez dijadwalkan kembali latihan bersama Atletico. Jika Alvarez batal datang, maka Barcelona siap melanjutkan musim tanpa panik, alih-alih memaksa mendatangkan pemain baru. Joan Garcia sebut target kami adalah Liga Champions. Kiper Barcelona Joan Garcia belak-belakan menyebut Liga Champions sebagai target utama musim depan, selain mempertahankan La Liga serta memburu Copa dan juga Piala Super. Ia mengingatkan agar ambisi tak berubah dan jadi obsesi yang justru negatif, melainkan dihadapi dengan keinginan dan juga kepercayaan diri. Saat ditanya berapa trofi yang memuaskannya, Garcia menjawab dengan tegas, setidaknya sama seperti musim lalu. Cancelo segera bergabung dengan Barcelona. Barcelona dikabarkan hampir meramukan transfer bek serba bisa Joao Cancelo dari Al Hilal dengan kontrak 2 tahun. Kesepakatan gaji dengan sang pemain sudah tercapai sejak akhir musim lalu. Hanya rincian fiskal yang masih menunda finalisasi. Al Hilal yang sudah mendatangkan Mohamed Mazhari sebagai pengganti berharap meraih sekitar 10 juta euro dari penjualannya tersebut. Fleksibilitas Cancelo bermain di bek kanan maupun bek kiri membuatnya menarik bagi Sifli yang ingin ia bersaing dengan Jules Koundé dan juga Eric Garcia. Kedatangannya berpotensi memicu kepergian sejumlah bek lokal seperti Geoffrey Torrens. Barcelona akan lanjutkan minat menuju Osimhen. Meski sempat mencari informasi soal Victor Osimhen selama beberapa pekan, Barcelona akhirnya memutuskan tidak melanjutkan minat kepada striker Nigeria tersebut. Meski rekam jejak golnya solid di Napoli maupun di Galatasaray, tuntutan gaji 15 juta euro per musim dinilai jauh dari anggaran klub, ditambah reputasi Osimhen yang dianggap berpotensi mengganggu keharmonisan ruang ganti. Tottenham kini muncul sebagai peminat terkuat dengan bandrol sekitar 75 juta euro. Barcelona memilih melirik Dusan Vlahovic yang lebih dari bersedia menunggu meski sudah menerima tawaran menggiurkan dari Besiktas. Desember merasa diabaikan federasi jelang Zidane. Karir 14 tahun di DSM sebagai pelatih timnas Prancis berakhir dengan rasa terisolasi dan juga kepahitan. Meski meraih kesuksesan tak tertandingi termasuk Piala Dunia 2018, ia merasa federasi menjadi dingin terhadapnya selama Piala Dunia 2026. Sering publik menanti Zinedine Zidane untuk mengambil alih. Lingkungan di sekitar saya sangat tidak tertahankan, ujar dari mantan pelatih timnas Prancis tersebut. Jurnalis Paris yakni Franco Vignoli menyebut markas tim sudah terbelah antara staf federasi dan juga tim pelatih. DSM sendiri sudah mengumumkan niat mundur sejak awal 2025 untuk meredakan tekanan media yang terus meningkat. Fenerbahce ngebut satukan Leo dan Calhanoglu setelah cer-ceran mendatangkan Mason Greenwood, Sidiki Serif, Vedat Muriqi dan juga Nathan Ake. Fenerbahce yang finish runner-up di Liga Turki musim lalu kini masih ngebut mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan untuk disatukan dengan Hakan Calhanoglu. Tawaran awal senilai 40 juta sudah ditolak Milan yang meminta minimal 50 juta. Klub Mercato melaporkan Fenerbahce akan mengajukan proposal baru senilai 45 hingga 46 juta euro untuk transfer permanen. Angka ini dinilai sudah cukup mendekati permintaan dari AC Milan, terutama jika ditambah bonus tambahan dalam paket kesepakatan tersebut. Caferin desak Eropa tinggalkan Infantino.
Presiden UEFA yakni Alexander Cavalier menyerukan Asosiasi Eropa menarik suara dukungan untuk Gianni Infantino jelang pemilihan Presiden FIFA berikutnya. Ini merupakan buntut dari proposal kontroversial FIFA tentang forward and press yang akan mengkomersialkan Piala Dunia. UEFA sempat membahas kemungkinan boikot Piala Dunia sebelum akhirnya rencana itu dibatalkan Infantino sendiri. Lebih dari 200 asosiasi termasuk 40 dari Eropa sebelumnya mendukungnya, dan Infantino kini juga dikritik soal skorsing dari Valerian Balogun dan juga jeda hiburan final Piala Dunia. Victor Montagliani dan juga Nasser Al-Khelaifi mulai disebut sebagai calon pengganti dari Infantino. Transfer Diomande ke Madrid tertunda. Kepindahan yang Diomande dari RB Leipzig ke Real Madrid senilai 130 juta euro tertunda akibat sengketa dua agen, yakni Roc Nation dan juga Marseille Management, yang kini memperebutkan hak atas bagian nilai transfer tersebut. Kasus ini kini ditangani oleh FIFA dan berpotensi mempengaruhi proses registrasi dari Diomande. Real Madrid tengah mencari solusi seperti lisensi sementara agar pemain tetap bisa didaftarkan. Jurnalis Romain Molina menyebut ada persoalan lain di luar sengketa agen. Meski melambat, peluang transfer dinilai tetap besar karena FIFA biasanya mengutamakan hak pemain pekerja. MU sambut musim dengan suasana damai. MU menatap musim baru dengan atmosfer tenang dan damai setelah bangkit di paruh kedua musim lalu. Hanya kalah 2 kali dari 17 laga dan meraih 12 kemenangan hingga akhirnya lolos menuju Liga Champions. Manajer Michael Carrick menyebut semangat persahabatan tim sebagai fondasi penting. Ia memuji kekuatan kolektif maupun individu di skuad, termasuk dampak positif pemain-pemain muda. Klub juga masih membenahi skuad dengan melepas pemain yang tak masuk rencana dan menghindari bahaya dalam tim. Spurs diincar gantikan Denzel Dumfries. Setelah merampungkan kedatangan dari John Stones, Inter Milan masih mencari bek kanan pengganti dari Denzel Dumfries yang hijrah menuju Real Madrid. La Repubblica menyebut Spurs dari Tottenham sebagai kandidat utama pilihan dari Christian Chivu. Meski Tottenham meminta kompensasi hingga 40 juta dan negosiasi masih berjalan. Andy Diouf disebut sebagai opsi internal yang cukup meyakinkan Chivu, meski pelatih belum sepenuhnya merasa puas. Inter juga masih mengejar Christian Romero, Curtis Jones dan juga Moussa Diaby untuk melengkapi agenda transfer mereka. Pedro Neto dibanderol sekitar 70 juta pound sterling. Chelsea membuka pintu bagi Pedro Neto untuk hengkang jika ada tawaran sekitar 70 juta pound sterling. Meski winger Portugal itu masih dianggap penting di dalam dan di luar lapangan, Manchester City tengah menyiapkan tawaran, sementara AC Milan turut memantau sebagai calon pengganti dari Rafa Leao. Musim lalu Neto mencetakkan 5 gol dan 6 assist, serta membantu Chelsea meraih juara Conference League dan juga Piala Dunia antar klub. Manajer Xabi Alonso memilih tenang menanggapi rumor dan menegaskan klub ingin skuad seimbang dari segi kualitas, posisi, dan komposisi menjelang musim baru. Bayindir dipinjamkan ke Celta Vigo. Kiper Manchester United Altay Bayindir akan menjalani pemeriksaan medis dan pinjaman 1 musim di Celta Vigo usai tergeser dengan kedatangan dari Caldarlo yang direkrut bebas transfer sebagai pelapis dari Senne Lammens. Bayindir sempat digadang-gadang pindah ke Besiktas pada awal tahun namun ditolak United karena belum ada pengganti yang sepadan. Kini ia bergaji sekitar 35.000 euro dan kontraknya berakhir di Juni tahun depan. Trabzonspor juga baru mendatangkan kiper Andre Onana secara pinjaman dari United untuk musim keduanya secara berturut-turut. Galatasaray siapkan gaji besar untuk Bruno Fernandes. Galatasaray dikabarkan siap menebus klausul rilis sekitar 56 juta euro untuk kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes, meski penilaian dari United sendiri terhadap pemain 31 tahun tersebut kini lebih mendekati 64 juta euro. Bruno Fernandes yang mencatatkan 22 assist di musim lalu sudah diberitahu soal minat dari Galatasaray dan pembicaraan diperkirakan langsung dalam beberapa hari ke depan. Ia sebelumnya juga telah menolak tawaran sekitar 115 juta euro dari Al Hilal musim lalu.
Al-Hilal mencari klub pinjaman untuk Darwin Núñez. Darwin Núñez tak lagi dianggap bagian dari proyek jangka panjang dari Al-Hilal usai kesulitan di Liga Arab Saudi, sehingga klub kini fokus mencari opsi pinjaman ke Eropa. Barcelona sudah diberitahu soal ketersediaan lewat agen dari Jorge Mendes, namun belum ada negosiasi formal karena prioritas Barcelona tetap Julian Alvarez. Al-Hilal membayar 55 juta euro untuk Núñez dari Liverpool tahun lalu. Skema pinjaman dinilai menarik secara finansial bagi Barca sebagai alternatif murah jika akhirnya gagal mendapatkan target utama. MU terancam gagal dapatkan Liam Diaye. Manchester United menghadapi tantangan serius mendatangkan Liam Diaye dari Everton karena Al-Hilal berada di posisi lebih menguntungkan secara finansial. Everton mematok harga sekitar 75 juta euro, sementara Al-Hilal baru menyiapkan proposal sekitar 60 juta euro. Namun mereka mampu memenuhi tuntutan gaji dari pemain. MU sendiri belum mengajukan tawaran resmi, sementara Aston Villa, Arsenal, Man City, dan juga Tottenham turut memantau situasi. Michael Carrick dihadapkan pilihan sulit mengejar Diaye dengan biaya besar atau beralih ke target lain sebelum kehilangan opsi terbaik di sektor sayap. AS Roma kejar pinjaman Endrick dari Real Madrid. Direktur olahraga AS Roma yakni Tony De Marco terbang ke Real Madrid untuk menegosiasikan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian atas Endrick Felipe. Real Madrid pada prinsipnya belum sepenuhnya terbuka untuk melepas striker muda Brasil tersebut. Namun AS Roma tak kehilangan harapan. Musim lalu Endrick tampil impresif saat dipinjamkan ke Lyon dan mencetakkan 8 gol dan 8 assist dari total 21 pertandingan sejak Januari. Serie A dinilai jadi panggung ideal bagi perkembangannya. Nasib dari Endrick ini tergantung pada evaluasi dari Jose Mourinho dalam beberapa pekan penting ke depan. Jack Grealish jadi incaran mengejutkan Atletico Madrid. Diego Simeone dikabarkan mengagumi etos kerja dari Jack Grealish, baik saat menguasai bola maupun tidak, dan menjadikannya incaran dari Manchester City. Namun kesepakatan tak akan mudah karena lini depan Atletico sudah padat dengan adanya Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada, dan juga Demola Lookman. Grealish yang belum bermain sejak Januari akibat cedera saat dipinjamkan ke Everton, kini berlatih di Mallorca untuk memulihkan performanya. Everton sendiri dikabarkan tertarik memulangkannya, sementara Al-Hilal juga mengecek ketersediaannya. PSG salib Juventus kejar kiper Sion Suzuki. PSG mengajukan tawaran resmi sekitar 33 juta euro kepada Parma untuk bisa mengamankan kiper timnas Jepang yakni Sion Suzuki dan membuat Juventus yang sebelumnya menjadikannya target utama kini berada dalam posisi sulit. Sion Suzuki yang berusia 23 tahun masih terikat kontrak dengan Parma hingga tahun 2029 dan telah mencatatkan 57 penampilan di Serie A dengan total 28 caps bersama timnas Jepang. PSG bahkan mempertimbangkan pinjaman kembali Suzuki ke Parma agar tetap mendapatkan menit bermain reguler. Juventus kini harus menyamai atau melampaui tawaran dari PSG jika ingin tetap bersaing memperebutkan sang kiper Jepang tersebut. Barcelona siap datangkan Rodri. Raksasa Catalunya dikabarkan mengkaji kemungkinan bergerak mendatangkan gelandang asal Spanyol yakni Rodri jika pada akhirnya ia tak pindah menuju Santiago Bernabeu, dan dikabarkan Rodri menyatakan kesiapan untuk pindah menuju Barcelona. Ada keyakinan di dalam tubuh Barcelona bahwa klub mampu merampungkan transfer tersebut. Rodri dinilai sebagai salah satu pemain terbaik dunia di posisinya dan layak mendapatkan upaya finansial besar untuk bisa mendatangkannya. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola dan akhir kata, wacau.